gantinya Pak Arif malah lebih bagus ya, orang Gunung Kidul sendiri. Nanti Pak Theo yang akan menggantikan Mas Arif. Pak Theo ini mahasiswa saya di FDGG. Baik Ibu Bapak, saya ingin perkenalkan nama dulu ya, tadi sudah. Saya kelahiran 59, jadi Pak Tri ini sudah 63, Pak sudah 63. Sangat rapuh ya, sudah 63 tahun, jadi tidak muda lagi. Anak saya 3, semuanya sudah berkeluarga, cucu saya sudah 5, alhamdulillah ya. Kalau digabung dengan anaknya istri yang tadi kesini, dia juga punya anak 3, jadi saya sekarang anaknya jadi 6 gabung. Kok bisa begitu Pak Tri ya? Ini istri yang kedua, karena istri saya nomor yang pertama itu sudah diambil oleh Allah tahun 2017. Saya menikah tahun 2018, jadi memang 1 tahun saja saya jadi joji. Jadi itu jomblo ditinggal mati. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk pembelajaran inovatif ini saya kira bukan hal baru ya. Tetapi yang baru itu adalah dikaitkan dengan pembelajaran abad 21 dan juga pembelajaran unsur-unsur baru yang sekarang ini ya. Ada karakter masuk, kemudian ICT masuk ya. Macam-macam itu nanti kita akan bahas, kita akan review untuk pengetahuan kita bersama agar supaya kita mendapatkan wawasan. Dan saya yakin Bapak Ibu sebenarnya setiap hari mengajarnya itu ya sudah pakai pembelajaran inovatif gitu ya. Kalau dulu istilahnya itu pembelajaran yang pakem ya, yang ramah anak ya, pembelajarannya seperti itu. Jadi jangan sampai ada anak sampai stres ya, sampai stres karena pembelajarannya tidak menyenangkan. Nah itu apalagi kalau kita kan dasarnya Islam ya, jadi agama Islam, jadi apalagi di Muhammadiyah ya. Saya itu di Sukoharjo jadi pengurus masjid di Dasmen Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo, jadi ngurusi sekolah sak Sukoharjo dekat sini yang begitu ya, Wonosari. Ya, alhamdulillah TK saya juga banyak, TK Abadi Sukoharjo itu juga banyak. Ya, yang unggul juga ada, SD Muhammadiyah Talun misalkan, ada SD Al-Kautsar Kartasura, itu SD yang sudah pembelajarannya itu sudah pembelajaran yang kreatif, inovatif. Suasananya pembelajaran juga suasana pembelajaran yang menyenangkan. Saya perhatikan itu. Jadi saya tidak pernah memberi materi di sana, tapi gurunya itu kreatif semua. Jadi membuat suasana sekolah itu menjadi bagus. Dan akhirnya dampaknya itu apa? Dampaknya itu orang tua itu percaya kepada kita, menitipkan putra putrinya ke kita. Jadi kalau sekolah sekarang ya, yang kita lihat ya, bukan negeri, bukan swasta, sama saja. Jadi kalau kita lihat, kalau sekolahnya itu siswanya banyak, itu biasanya adalah sekolah-sekolah yang satu didasarkan kepada agama. Ya, apa itu agama Kristen, agama kita bicara yang Islam aja. Jadi yang orang percaya bahwa kalau anak saya titipkan di SD Muhammadiyah gitu ya, maka anak saya itu satu bisa baca Quran, kemudian mau sholat, kemudian punya karakter yang bagus ya. Nah, ini orang tua biasanya menghendaki seperti itu, Kalau itu kita bisa ciptakan di sekolah ini, ya insya Allah nanti kedepannya sekolah kita ini akan lebih maju, lebih dipercaya oleh masyarakat. Anak kita itu bekerja keras, tetapi tulas ya, ini kan seperti itu. Jadi dia karakter kerjanya bagus, tetapi karakter moralnya jelek. Nanti kalau dia bekerja itu mesti apa? Dia akan berbuat hal-hal yang melanggar agama, tentu saja.
mungkin bekerjanya keras, tetapi kemudian dia culas itu ya apakah itu halal apakah haram ditabrak saja, itu jangan sampai seperti itu. Kita harus berharap anak-anak kita besok itu menjadi anak yang punya karakter moral yang tinggi dan karakter kinerja yang tinggi. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan dari karakter itu, dari karakter moral yang menyebabkan seseorang berhasil itu ternyata adalah bukan karena dia itu sekolahnya dari sekolah Kapolri, bukan IPK-nya yang tinggi, bukan, tetapi adalah kejujuran. Jadi kejujuran itu nomor satu untuk keberhasilan seseorang. Ini berdasarkan riset yang di Amerika itu meriset 1000 miliarder di Amerika, pengusaha-pengusaha yang sukses itu ternyata kata kuncinya dia berhasil itu yang nomor satu adalah kejujuran. Kedisiplinan, kerja keras itu nomor sekian. Jadi nomor satunya adalah kejujuran. Oleh karena itu menumbuhkan karakter melalui pembelajaran inovatif itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kita kerjakan. Yang kedua apa? Yang kedua yang nanti akan kita bahas juga, yaitu 4C, kompetensi. Nah, anak-anak kita harus kita bekali kompetensi. Kompetensinya itu 4C. 4C ini apa? Critical thinking. Yang kedua apa, Bu? Kreatif, terus komunikatif, terus satunya kolaboratif. Jadi 4C ini harus ditanamkan, harus ditumbuhkan. Anak-anak kita bagaimana memiliki memiliki kreativitas yang tinggi. Gimana ya nanti dalam pencapaian target itu pembelajaran ada C1, ada C2, C3, C4, C5, C6 gitu kan? Iya kan? Nah, maka yang C1, C2, C3 itulah yang namanya wow. Yang C4, C5, C6 itulah namanya ini taksonomi belum kan? Yang keempat adalah TPK, teknologi, pedagogical, dan content knowledge. Guru selain melaksanakan kompetensi pedagogi juga harus menerapkan teknologi sebagai bekal peserta didik menyambut era industri sekarang, di mana pekerjaan yang dilakukan manusia mulai bergeser kepada teknologi digital dan lebih canggih daripada mesin mekanik. Bapak Ibu, sekarang ini kan zamannya zaman digital ya. Jadi panjenengan ini saya alhamdulillah nih ya sudah punya laptop 1, 2, 3 atau ya 4, 5, hampir semua sudah punya laptop. Jadi alhamdulillah. Pembelajaran itu saya yakin kalau panjenengan sudah punya fasilitasnya, tinggal nanti menerapkannya, implementasinya. Ya. Kalau ada yang belum punya, sekolah harus menyediakan menyediakan. Pak Tri dulu jadi kepala sekolah Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 2 itu proyek pertama saya apa? Pasang LCD tiap kelas, pasang AC tiap kelas. Guru semua saya pinjami uang untuk beli laptop. Pinjam, ulang mainnya itu ya, pinjam. Bayare satu ate sesasi pirone ngajib, sehingga sampai 6 bulan, 10 bulan lunas kabeh. Akhirnya guru saya akhirnya punya laptop semua, duit ke sekolah Bali, nah gitu. Perkara Bali ini setahun yang akan datang, di 4C tadi, creativity and innovation, collaboration, communication, critical thinking, and problem solving. Itu Bapak Ibu, kata kunci dari pembelajaran inovatif itu harus memasukkan 7 hal tadi, ya, 7 hal tadi. Ini penting. Tujuan tadi itu harus masuk dalam pembelajaran kita. Melalui apa? Melalui nanti kegiatan membuat RPP. Nah, RPP-nya itu sudah menunjukkan ke situ. Nah, berarti pembelajaran seperti itu. Ya. Itu saya kira apa? Nah, keunggulannya apa pembelajaran inovatif itu? Yang pertama, melatih peserta didik untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Anak-anak kita menjadi kreatif, berpikir kreatif, bertindak kreatif.
memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Jadi kan ada inquiry learning. Kemudian menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Oh udah, 5 hal ini ya keunggulan daripada pembelajaran inovatif, sehingga kalau kita menggunakan pembelajaran inovatif maka nanti akan berdampak positif terhadap anak-anak kita itu. Yang tadi saya sebutkan tuntutan abad 21 tentang karakter, tentang kompetensi, tentang literasi masuk semua. Kalau Bapak Ibu menerapkan 7 hal tadi, ya. PPK dari karakter, ya, kemudian STEM, kemudian apa tadi? Ya. Oh yang keenam, merangsang perkembangan kemajuan berpikir pendidik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Kelemahannya apa? Kelemahannya yang pertama, beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk diterapkan pada pembelajaran ini. Misalnya, terbatasnya alat-alat laboratorium, menyulitkan siswa untuk melihat dan mengamati serta akhirnya dapat menyimpulkan kejadian atau memang kalau pembelajaran inovatif fasilitas sekolahnya harus modelnya seperti apa gitu aja. Jadi apa, hanya bercerita tentang itu tapi tidak dipraktekkan, ya. Yang dipraktekkan nanti hanya yang ini, yang cooperative learning yang 5 itu. Nanti ibu pilih 1 atau 2 begitu ya, yang tergantung waktunya nanti dipraktekkan. Anggap saja peserta ini dianggap sebagai siswanya. Misalkan mau menerapkan jigsaw misalkan ya, jigsaw itu bagaimana langkahnya dan nanti bagaimana operasional kegiatan kalau menggunakan jigsaw gitu ya, misalkan gitu. Atau yang lain yang dipilih yang mana terserah itu saya kira. Kalau yang model-model cooperative learning itu hanya menyebutkannya itu ya, misalkan ada yang pertama jigsaw itu secara garis besarnya gimana ya, untuk jigsaw itu pas untuk apa kegiatan yang bagaimana itu aja. Jadi tidak perlu mempraktekkan. Itu saya kira pengantar Pak T. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, siap presentasi berarti ya. Nanti silakan saja Pak T, tidak akan mundur. Ibu silakan yang ingin menyampaikan yang pertama, yang inquiry learning, dipersilakan. Monggo duduk saja. Tak siapkan, ributnya juga saya siapkan. Silakan Ibu. Yang ingin menyampaikan atau di sekarang saja nomor 1 siapa, nomor 2 siapa gitu, biar nanti Pak Din juga berulang-ulang. Aktivitas peserta didik mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik atau pemecahan masalah. Langkah kerja yang kedua, mendesain perencanaan produk. Untuk aktivitas guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Dan untuk aktivitas peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Dan langkah kerja yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Untuk aktivitas guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek atau tahapan-tahapan dan pengumpulan. Dan untuk aktivitas peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Sebutkan hewan yang bergerak menggunakan otot perutnya. Ya Bu. Oh ya, yang kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa yang menjawab perwakilan? Ular. Iya, berikan aplaus kepada teman kita. Ular jawabannya. Berarti apa yang tadi disampaikan oleh staf ahli sudah dapat kita terima atau sudah dapat anak-anak terima dengan baik. Oke, satu lagi ya. Hewan
Oke, yang kita berikan aplaus kepada teman kita. Iya, jadi jawabannya adalah burung. Fungsinya untuk terbang. Nah, Bu Guru akan membagikan lembar kerja siswa. Silahkan dikerjakan, ya. Mungkin itu saja dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, stimulation atau stimulus, pemberian rangsangan. Nah, dalam pemberian stimulus atau rangsangan ini, guru juga dapat memberikan dengan mengajukan sebuah pertanyaan, kemudian siswa diberikan aktivitas membaca buku, aktivitas belajar lainnya untuk mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah problem statement, yaitu pernyataan identifikasi masalah. Nah, guru juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya agenda-agenda permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data dari masalah-masalah yang ingin diteliti. Ketika eksplorasi berlangsung, guru memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Kemudian yang selanjutnya yaitu data processing, yaitu pengolahan data. Pengolahan data dalam kegiatan ini dapat mengolah data dari informasi-informasi yang telah dilakukan seperti dengan wawancara, observasi, dan lain sebagainya untuk ditafsirkan. Kemudian yang kelima yaitu pembuktian. Pada tahap ini memberikan kesempatan siswa. Guru bersama siswa saling memberi dan menjawab salam serta menyampaikan kabarnya masing-masing. Nah, ini berarti guru dan siswa ada kata ya, berarti ada kolaborasi guru dan siswa. Siswa dicek kehadirannya dengan melakukan presensi oleh guru. Kelas dilanjutkan dengan berdoa, dipimpin oleh siswa yang paling datang paling lama. Nah, ketua kelas misalkan. Ini berarti ada PPK-nya, gitu. Kemudian siswa menyiapkan diri agar siap untuk belajar. Nah, serta memeriksa kerapian diri dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan. Ini ada integritas, ya. Kemudian ada kemandirian, ada PPK-nya masuk di situ. Berarti Bapak dan Ibu maksudnya dalam kegiatan pembelajaran pun ini Bapak itu satu ini sudah masuk berapa nih? Ada unsur PPK-nya, ada unsur TPEC-nya, ada unsur ICT-nya, ada unsur apa lagi? Jadi nanti itu seperti itulah gambarannya. Oh, matur nuwun berarti sudah selesai saya Pak Tim. Itu saya kira Bapak Ibu terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada yang saya ya silakan Bu, Bapak. Nah, tidak bertanya itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan bingung saya kata saya gini ya. Tapi berarti oh ini ada alhamdulillah. Oke. Bisa Pak? Bisa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Pak Tri, terdapat beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan mengenai tingkat HOTS itu kan harus sesuai dengan HOTS. Intinya harus dari C4, C5, C6, kan Pak. Nah, tadi di uraian pembelajaran terdapat refleksi. Kemudian refleksi saya cermati di KKU itu termasuk ke dalam C5. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu menganalisis. Menganalisis itu kan C4. Nah, yang saya tanyakan dalam kegiatan pembelajaran itu boleh menggunakan C4, C5, C6 atau harus urut atau harus dari C5 boleh ke C4 atau ke C6. Seperti itu Pak. Terima kasih. Tadi beberapa katanya? Iya. Cuma satu aja? Oh, satu dulu. Oke.
Oke, bagus ya. Untuk sampai hot itu memang dari lab dulu ya Bu ya. Jadi kalau siswa kita itu memang kita kirim dulu. Pertama kita pakai lab dulu, kita masukkan ya, kita tingkatkan sampai nanti suatu saat target kan misalkan dalam waktu sebulan atau 2 bulan gitu sudah masuk ke C4 gitu. 1 bulan lagi masuk ke C5 sampai nanti semuanya C6. Apakah C4, C5, C6 itu kalau sudah itu tidak usah dipikirkan urutan Bu. Boleh C6, boleh C4, boleh C5 itu semuanya pakai itu masuk pada hot gitu. Tetapi untuk mencapai ke hot itu perlu lock dulu, jangan begitu siswa baru jenengan langsung ke hot ya, jangan. Jadi pelan-pelan dulu. Karena melatih kemampuan anak itu tidak langsung lompat itu jangan, tetapi harus lewat memahami dulu lewat bisa mengulang kembali kata yang tadi, kemudian memahami sampai bisa mengklasifikasi sampai bisa nanti jadi ya gitu caranya gitu ya. Jadi jangan langsung tetapi kalau nanti sudah begitu jenengan harus tinggalkan lot. Kalau sudah semuanya siswa sudah dikondisikan hot, jenengan jangan berpikir ke lot lagi gitu. Tapi untuk mencapai ke hot, lot dulu ya, pelan-pelan sampai ke pemikirannya sudah C4, C5, C6, jenengan jangan kembali. Itu termasuk pembelajarannya, termasuk dalam memberikan soal-soal evaluasi, jenengan harus kontrol. Kalau nanti anak sudah terbiasa hot, itu dia sudah semakin kritis, semakin kemudian dia 4C-nya masuk semua nanti, 4C-nya bisa masuk. Berpikirnya sudah kritis, dia sudah terbiasa memecahkan masalah, ya. Jadi menghadapi masalah itu dia sudah terbiasa. Nantinya ini tujuannya apa? Tujuannya itu kita akan mempersiapkan masa depan anak itu. Jadi dasar di SD itu pelajaran itu meletakkan fondasi itu. Kalau fondasinya kuat, insya Allah bangunan itu akan menjadi kokoh. Sampai dia nanti di SMP, di perguruan tinggi itu kelihatan Bu. Yang kelihatan sekali. Anak-anak yang aktif, anak ini dilihat. Dulu kalau saya di SMA dulu ya, melihatnya dari SMP mana Mas? Mesti di SMP bagus. Karena apa? Karena dia berpikirnya itu sudah kritis. Jadi kalau melihat sesuatu yang tidak pas, dia mesti bertanya. Atau dia mesti kalau dia belum jelas menanyakan. Jadi dia sudah terbiasa untuk berpikir. Kalau dia tidak paham itu tanya. Karena sudah dilatih seperti itu. Setiap menghadapi suatu permasalahan dia bisa melihatnya dari komprehensi, jadi tidak hanya dari sudut pandang, tapi mungkin dia menganalisa seperti tematik itu Bu. Pembelajaran tematik itu sebenarnya kan begitu, melatih siswa supaya berpikir itu komprehensif gitu. Jadi melihat sesuatu itu jangan dari satu segi, tapi bisa dilihat dari beberapa segi, sehingga keputusan yang diambil itu adalah sudah melalui pemikiran yang kokoh. Melatihnya seperti dari sekolah Bu. Nah, seperti saya dulu kan tidak dilatih seperti itu ya. Di pada waktu SD saya kan belum ada tematik, ada macam-macam belum ada. Yang penting ya hafalan. Papat biro 16, 5 itu biro 35, sampai sama warung siji. Anak dulu itu hafalannya seperti itu. Sampai sekarang itu saya itu masih apa? Sekarang juga dengan tanya 8 kali 7, cek itu belum tentu dulu. Siswa dengan bisa dia tahu bedanya di sini. Memang eranya beda. Tapi kalau dia suruh berkreasi lebih terang anak sekarang. Saya itu punya ponakan ya, baru kelas 1 SD sudah ceritanya sudah macam-macam kok. Sudah cerita saya itu sampai tidak nangkep itu. Karena dia sering melihat di media sosial terus ada permainan-permainan. Dia cerita di permainan itu saya aja tidak mungkin. Itu artinya apa? Jalan pikirannya dia itu sudah berpikir sudah apa? Sudah bisa mengungkapkan sesuatu yang dia lihat itu dan menceritakan kembali dengan bagus dan bisa menganalisis anak-anak itu sudah bisa. Sekarang apalagi zaman
digital. Kemudian anak-anak kita itu sudah generasinya sudah generasi apa sekarang Ibu? Sudah generasi apa ini? Nah, milenial ya, milenial sekarang sudah ini sudah apa? Sudah generasi yang kedua. Itu artinya apa? Artinya cara berpikir kita itu jangan seperti kita dulu sekolah, tetapi berpikir kita ya sekarang, anak-anak sekarang itu dia sudah terbiasa dengan bermain handphone yang Android ya, dan dia sudah bisa mencari ini. Tugaskan saja dia biar memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk pembelajaran, dimanfaatkan supaya anak tidak main game yang tidak bermanfaat, game yang itu. Kalau game untuk permainan tidak apa-apa ya, permainan yang dikaitkan dengan pembelajaran dalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Pak Tri Kuat, dan Bapak Ibu, ya Ibu-ibu guru SD Muhammadiyah Wonosari. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kedua, dan perlu diketahui untuk materi kedua ini harusnya disampaikan oleh Bapak Arif Kurniawan karena beliau berhalangan, maka diwakilkan oleh saya, dan mohon maaf nanti kalau banyak kekurangan. Untuk saya seperti yang sudah disampaikan Pak Triwan, nama saya Theo Raharjo, saya mahasiswa S2 MPGW Universitas Ahmad Dahlan, dan saya juga mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Klayen. Untuk materi yang kedua, saya sudah membagikan materinya kepada Ibu Miani. Apakah Bapak Ibu sudah menerimanya? Sudah saya share kemarin. belum masuk belum masuk. Oh iya. Nah, materinya itu, tapi saya tidak akan membahas materi, nanti Bapak Ibu bisa dibaca sendiri. Nah, materinya adalah media pembelajaran ini ya. Saya tidak akan bahas ini, Bapak Ibu lebih pandai, mungkin lebih paham. Yang pertama ini bisa dibaca. Terus materi yang kedua itu adalah jenis-jenis atau media pembelajarannya. Itu saya tidak akan bahas ini sudah bisa dibaca sendiri. Iya, ini kemarin sudah saya share materinya, dan ada materi yang akan kita gunakan untuk pelatihan, yaitu aplikasi namanya VideoPad. Saya sudah membagikan ke Ibu Nia kemarin, namanya VideoPad. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan filenya? Belum. Ini saya share lewat WhatsApp, bisa lewat WhatsApp. Oh, saya kira sama ibunya sudah dibagikan ya. Jadi sebagai pengantar saja Bapak Ibu, kalau yang disampaikan Pak Trikua tadi itu harus tipek mengajarnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah memenuhinya, yang belum cuma teknologinya. Pedagoginya jelas, pedagoginya sudah menggunakan, memakai, knowledge-nya sudah jelas. Yang belum kan cuma teknologinya. Nah, kita akan memanfaatkan teknologinya itu. Kalau saya membaca jurnal dengan kata kunci digitalisasi pendidikan atau digitalization education atau bahasanya digitalisasi, kan aplikasi ini bagaimana cara membuat, yang pertama bagaimana cara membuat sebuah media pembelajaran berbasis aplikasi atau software PowerPoint itu bisa menjadi sebuah video bergerak yang ada narasi suaranya. Dari PowerPoint itu sebetulnya bisa dibuat video, tetapi kekurangannya adalah slide antara slide 1 dengan slide kedua itu durasinya sama. Kalau durasinya 1 detik, semuanya slide 1 sampai terakhir 1 detik semua. Padahal kenyataannya
kenyataannya kalau Bapak Ibu menjelaskan dengan format PowerPoint seperti ini, setiap satu slide ini penjelasannya bisa panjang bisa pendek. Dan mungkin Bapak Ibu, maaf dan tadi Bapak terus ibu itu sudah paham kalau siswanya itu yang masih kelas 1 2 itu metode belajarnya itu masih menggunakan visual, menggunakan pendengaran, dan anak-anak kelas 1 2 3 taruhlah SD itu tidak suka membaca. Sama saya tidak suka membaca itu tidak seperti anak SMK kuliah. Ada tulisan PowerPoint, format PowerPoint banyak itu. Anak-anak untuk membaca saja susah. Jangan baca, membaca saja baru belajar. Jadi kita tekankan nanti kalau membuat PPT itu tulisannya besar, sedikit saja dan di banyak gambar, ilustrasi gambar atau nanti suara. Jadi nanti ibu-ibu nanti membuat suara rekaman. Jadi nanti malam misalnya tugasnya itu membuat slide, kan saya meminta bunyinya untuk Bapak ibu-ibu itu membuat slide ya, sudah memiliki slide sendiri ya, sudah punya masing-masing suara, terus nanti dibuat seperti ini. Nah, di slide pertama itu apa yang mau ibu bicarakan, mau sampaikan ke siswa dari satu slide-nya. Slide 1 itu apa yang mau dibicarakan atau yang mau diomongkan. Terus slide 2 itu apa yang mau diomongkan, slide 3 sampai slide terakhir. Nah, kalau ini sudah selesai, nanti dari teks tadi nanti ibu-ibu nanti mengkonversi dari teks itu menjadi file audio menggunakan handphone. Nah, nanti caranya menggunakan aplikasi recorder atau perekam, dan nanti disetting dulu ke format MP3. Nah, itu langkahnya seperti itu. Kalau sudah, nanti kita gabungkan audio, kita tempelkan ke slide ini, ke gambar ini menggunakan aplikasi ini, VideoPad ini. Nah, nanti langkahnya seperti itu. Itu adalah yang pertama. Ini salah satu pemanfaatan aplikasi ini, dan ini masih banyak lagi manfaatnya untuk editing video. Jadi sebenarnya ada dua nanti. Yang pertama itu mengkonversi PowerPoint, yang kedua nanti ini. Lalu akan ada tanda seperti itu. Kalau muncul tanda seperti itu, kita klik, kita tarik ini. Nah, ini akan bisa mempercepat atau memperpanjang durasi tampilan dari slide ini. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kan masuk di sequence 1 atau urutan 1. Ini namanya urutan. Terus kita klik plus yang ada di sini, plus yang kembali sebelah sequence ini ya. Kita klik. Nah, nanti di sini akan kosong karena ini membuat sequence atau membuat urutan kedua. Sequence 2 ini sudah. Kalau sudah, gambar slide kedua ini kita klik, kita tarik ke timeline sini. Nah, kita nggak peduli dengan panjang pendeknya, ini gambar ini mudah bisa diatur. Kalau sudah, kita klik lagi plus ini, menghalangi bu ya saya. Kalau sudah klik dan anak-anak tinggal dikirim linknya saja, linknya bisa melihat. Jadi tidak harus mendownload. Kalau WhatsApp itu kan kelemahannya harus mendownload, harus didownload dulu baru bisa di play. Kalau lewat itu berbasis offline. Kalau berbasis online, anak-anak kan tidak perlu download, hanya apa sebetulnya? Hanya butuh jaringan internet, nggak perlu download, sama aja kuotanya yang digunakan.
Daripada sama-sama habis kuota tapi cuma melihat, lebih baik melihat sambil memiliki atau mendownload filenya seperti itu. Jadi mau berbasis online atau berbasis offline ini bisa. Ini sudah masuk kategori memenuhi teknologi ya, memenuhi pack-nya tadi, teknologinya sudah masuk. Dan media pembelajaran ini kalau dikaitkan dengan isu IKM ya, implementasi kurikulum Merdeka Belajar, ya, di mana belajar itu berorientasi pada siswa, itu sudah memenuhi, bisa belajar di mana saja, tidak harus di depan kelas. Ini bisa di-download, bisa dilihat, bahkan bisa di rumah menggunakan ini ya, daripada anak-anak HP digunakan untuk main game, mending untuk melihat media pembelajaran. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Dan nanti malam saya rasa pas waktunya ya untuk rekaman. Itu kalau rekaman di sini nggak mungkin, waktunya tidak memungkinkan, banyak orang. Nanti suara noise-nya mungkin motor lewat pun nanti akan masuk. Seperti itu. Jadi besok ibu-ibu sudah memiliki media pembelajaran yang interaktif. Dan untuk memudahkan audionya nanti dibuat, namanya dibuat angka ya, sesuai dengan slide, angka 1, 2. Oh ini audio untuk slide 3, berarti diberi nama 3, seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan. Sesudahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Trikuat bersama Pak Tio yang telah memberikan informasi ilmu kepada kita semua. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Untuk pelatihan pada hari ini kita cukupkan sampai pada siang hari ini. Saya selalu pembawa acara, bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.